Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ifani Hairunisa Lestari. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan ya adik-adik. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Yuk kita simak videonya. Peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya. Yang kedua, peserta didik dapat mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan gerak bumi maupun bulan beserta akibat yang akan ditimbulkannya. Bumi yang kita tinggali merupakan salah satu dari 8 planet yang terdapat dalam tata surya. Lalu, apakah tata surya itu? Tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Tata surya terdiri dari matahari, 8 planet, dan miliaran bintang. Tahukah kamu apa itu galaksi? Dan tahukah kamu galaksi dari planet bumi? Galaksi adalah kumpulan bermiliaran-miliaran bintang pada tempat tertentu di alam semesta, dengan banyak sekali hidrogen dan debu di antara bintang-bintang itu. Galaksi dari planet bumi, yaitu Bumi beredar di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way tersusun dari 100 miliaran bintang. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen penyusun tata surya yang terdiri dari matahari, planet, komet, asteroid, dan meteoroid, yang akan kita bahas satu persatu. Komponen yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Setelah matahari, komponen penyusun tata surya yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dari matahari. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah planet, komponen penyusun tata surya yang ketiga yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes,
yang berarti rambut panjang. Komet terdiri dari debu, partikel batu bercampur dengan es, metana, dan amonia. Komponen penyusun tata surya yang keempat yaitu asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Dan komponen penyusun tata surya yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil yang berada dan melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteoroid tidak beraturan dan tidak mengorbit pada matahari. Selanjutnya, gerak planet dan hukum Kepler. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips, matahari berada di salah satu fokusnya. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Selanjutnya, kita akan membahas gerak bumi dan bulan. Tahukah kamu seperti apa bentuk bumi? Bumi berbentuk pepat pada kedua kutubnya dan mengembung pada khatulistiwa akibat melakukan perputaran pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Bumi juga mengelilingi matahari melalui orbitnya yang disebut revolusi bumi. Selanjutnya, akibat rotasi dan revolusi bumi yaitu terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perbedaan waktu, terjadinya perbedaan musim, terjadinya gerak semu tahunan matahari, dan adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Gerak bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Permukaan bumi sangat kasar berupa kawah-kawah pegunungan. Bulan berevolusi mengelilingi bumi dalam waktu 27,1/3 hari. Bentuk bulan seperti bola bulat yang diameternya 1/4 diameter bumi. Ada beberapa fase-fase bulan, yaitu fase bulan sabit awal, kuartil pertama, bulan cembung awal, bulan purnama, bulan cembung akhir, kuartil ketiga, bulan sabit akhir, dan bulan baru. Selanjutnya, akibat rotasi dan revolusi bulan yaitu terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya, terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana bulan, dan terjadinya gerhana matahari. Selanjutnya, gerhana. Gerhana dibagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari merupakan fenomena di mana bulan berada di antara bumi dan matahari. Sedangkan gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Berikut ini adalah video proses terjadinya gerhana. Yuk kita simak videonya.
Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Bumi memasuki bayang-bayang bulan, atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Meski bulan lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan akan membesar dan menutup sebagian permukaan bumi yang sehadap dengan bulan dan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisi bayangan yang dihasilkan. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra bulan. Gerhana matahari total terjadi saat matahari benar-benar tertutup dengan sempurna oleh bayangan bulan. Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, kita dapat melihat korona matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi jadi gelap sempurna. Hal ini terjadi karena piringan bulan tidak menutup secara sempurna piringan matahari yang tampak dari bumi. Saat ini terjadi, bayangan penumbra yang mengenai bumi bukan bayangan utama seperti saat terjadi gerhana matahari total. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi karena ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil dari ukuran matahari. Hal ini mengakibatkan tidak semua cahaya terhalangi oleh permukaan bulan. Bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja, dan di langit akan terlihat lingkaran seperti cincin cahaya dari permukaan matahari yang masih nampak dari bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan memasuki bayang-bayang bumi sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra dan umbra bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi 3, antara lain sebagai berikut. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Gerhana bulan total terjadi saat bayangan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan. Gerhana bulan total akan membuat bulan nampak menghilang perlahan dan akhirnya menjadi hitam sempurna. Saat terjadi gerhana bulan total, bulan berada pada daerah bayangan umbra bumi. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di daerah penumbra bumi dan sebagian lagi berada di daerah umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat tidak semua permukaan bulan tertutup bayangan bumi. Sebagian permukaan bulan berada di zona bayangan umbra bumi dan sebagian lagi di daerah penumbra bumi. Bulan yang berada pada penumbra akan nampak remang-remang, tidak gelap sempurna.
Gerhana bulan penumbra. Ketika bulan berada di daerah penumbra bumi disebut gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra bumi. Karena berada pada penumbra seutuhnya, maka permukaan bulan tidak gelap sempurna, tetapi bulan cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan. Nah, setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan dapat mengakses link di bawah ini untuk mengikuti dan menyelesaikan sebuah kuis pada link yang telah tersedia. Selamat mengerjakan! Nah, itu tadi penjelasan materi tata surya yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.